Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Di Urban Vlog kali ini aku ingin ajak teman-teman berjalan di jalan setapak di Kampung Warna-Warni Sunter. Kalau teman-teman perhatikan dulu waktu aku angkat review tentang koridor Transjakarta, salah satunya aku review koridor yang rutenya melewati Sunter. Dan aku pernah angkat tentang bagaimana revitalisasi Danau Sunter. Tapi setelah melihat lagi, vlog-vlog itu kayaknya aku merasa perlu mengangkat lagi mengenai satu infrastruktur publik ini, teman-teman, yaitu Jalan Setapak yang persis dibangun di atas Kampung Warna-Warni Sunter yang diresmikan pada tahun 2018 lalu. Alasan aku membuat vlog ini bukan untuk mengeksploitasi kondisi masyarakat di Kampung Warna-Warni ini, tapi ingin memberikan gambaran kalau fasilitas publik adalah hak semua warga negara dan fasilitasnya pun harus dirasakan dan juga manfaatnya harus diterima secara sama oleh warga negara yang ada tinggal di satu kota, terutama di Jakarta. Dan vlog ini ingin mencoba mengangkat bagaimana sih kondisi fasilitas ini sekarang dan sejauh mana sebenarnya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di Kampung Warna-Warni, sekaligus juga bagi pengunjung atau wisatawan yang tertarik untuk datang dan menikmati suasana sore pagi yang keren banget di Danau Sunter ini. Bagi teman-teman yang belum tahu, lokasi ini, Jalan Setapak ini bukan di Danau Sunter yang lagi ramai dibicarakan, yang juga telah direvitalisasi menjadi ruang terbuka hijau yang keren banget. Kalau teman-teman pelajari lebih lanjut, sebenarnya ada dua danau bersebelahan di sini. Keduanya sering disebut Danau Sunter 1 dan Danau Sunter 2. Ada juga yang bilang kalau Danau Sunter 1 atau Danau Sunter 2 itu sebagai Danau Sunter Barat dan Danau Agung. Yang direvitalisasi menjadi ruang terbuka hijau itu yang keren adalah Danau Agung. Sementara yang ini yang sedang aku jalani dan kelilingi adalah Danau Sunter Barat yang dicirikan dengan adanya pulau kecil di tengah-tengahnya dan menjadi tempat dibangunnya kampung warna-warni di Sunter ini. Jadi teman-teman, jangan salah kira ya, ini bukan di Danau Sunter yang dulu Bu Susi dan Pak Sandi sempat berlomba berkompetisi di sana. Panjang dari jalan setapak ini kalau melihat dari GPS yang aku gunakan sekitar lebih dari 1,3 km teman-teman. Jadi lumayan panjang, lumayan capek juga kalau lanjut terus dari awal sampai akhir. Dan uniknya adalah di ujung di sebelah rumah pompa nggak ada jalan masuknya. Jadi langsung ke bangunan atau tempat tinggal. Jadi kalau teman-teman ingin masuk ke jalan setapak ini, teman-teman harus lewat dulu pemukiman warga dan nanti ada jalan celahnya untuk teman-teman bisa naik dan lewat di jalan setapak ini. Dan seperti ini teman-teman pemandangannya. Jadi sebenarnya bisa dilalui oleh dua orang berlawanan arah ke arah barat maupun ke arah timur. Ada juga pembatasnya. Pembatasnya ini dari besi, lumayan kokoh, lumayan tinggi juga, jadi cukup aman untuk anak-anak balita. Tapi memang masih cukup pendek juga untuk anak-anak yang ingin loncat gitu atau misalnya ingin senderan, tetap bahaya juga. Jalanan ini juga sudah dilengkapi dengan penerangan yang teman-teman lihat di sebelah kiri, tapi aku sebenarnya belum cek di sore hari atau malam nih nyala apa enggak. Cuma instalasinya ada di tengah-tengah, kabel-kabelnya ataupun juga beberapa resapan-resapan air juga terpasang di sini teman-teman. Jadi kalau ada hujan atau air langsung bisa menyerap ke bawah. Ketika aku bertanya kepada warga yang tinggal di sini di perkampungan Sunterjaya yang lokasinya berdekatan dempet dengan fasilitas jalan setapak ini, ada yang bilang fasilitas ini membatasi sinar matahari yang biasanya masuk ke rumah mereka, yang mereka gunakan untuk jemur, baik pakaian maupun makanan. Dan ada juga yang bilang jadi sulit untuk bergerak karena sangat dibatasi oleh fasilitas ini. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang fasilitas ini bermanfaat banget karena memudahkan mereka untuk bergerak dari satu sisi ke sisi yang lainnya karena sebelumnya harus muter. Tapi dengan adanya fasilitas jalan setapak ini,
Perjalanan mereka jadi lebih singkat, lebih aman, dan pastinya suasana baru mereka rasain ketika fasilitas ini dibangun. Dan di dekat kita, di sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat salah satu jalur masuk dan keluarnya di jalan setapak ini. Persis di sebelah kanan yang teman-teman lihat. Aku melewati ini saat siang hari dan banyak anak-anak yang lagi bermain di sini, teman-teman. Ya memang sih cuacanya panas ya dan terik banget. Mungkin kalau ada kayak semacam pelindung di atas tentu lebih membuat orang lebih teduh kalau lewat sini. Cuma memang karena mungkin space-nya juga udah sempit, agak sulit juga dan makin membatasi sinar juga kalau misalnya dibangun pembatas atau misalnya peneduh di atas. Ini suasananya teman-teman di Danau Sunter Barat yang sedang aku jalanin ini. Dan menariknya adalah banyak warga yang secara rela, sukarela menyingkirkan sebagian dari lahannya untuk digunakan untuk pembangunan sarana jalan setapak ini. Jadi warga merelakan dan secara swadaya merapihkan sehingga fasilitas ini bisa dibangun. Kalau mengenai pemukimannya sendiri, kampung warna-warni ini konsepnya sebenarnya sama seperti kampung wisata di kota-kota lain yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi, Pemprov bekerja sama dengan masyarakat sekitar mencoba menghiasi rumah-rumah, termasuk juga tembok pembatas danau, dengan warna-warni, cat warna-warni yang bikin orang jadi tertarik untuk melihatnya, dan dibikin juga kegiatan-kegiatan yang bisa mengakomodir kalau misalnya ada turis atau wisatawan yang datang. Konsepnya seperti itu waktu itu, tapi aku nggak tahu nih perkembangannya seperti apa. Cuma memang hiasan warna-warni ini sepertinya masih terbatas hanya di sisi tembok pembatas ini saja. Ketika aku coba berkeliling ke pemukimannya, meskipun nggak terlalu lama, nggak terlalu terlihat konsep warna-warni seperti yang tadi dibilang. Cuma memang ada beberapa mural yang menarik, yang informatif dan edukatif juga yang ada tersedia di sini. Sebagian pekerja yang mengecat warna-warni ini adalah PPSU di Sunterjaya, yang waktu itu memang menjadi salah satu penggeraknya juga. Jadi aku udah separuh jalan nih, jadi mungkin udah sekitar 600-700 meter, dan cukup olahraga juga, keringetan juga, tapi seru sih. Ini ya menarik teman-teman, anak-anak jadi lebih aman kalau misalnya mereka mau main di sepanjang pinggir danau, dari yang sebelumnya mungkin bahaya untuk jatuh atau bahaya untuk kelelep tinggi, tapi dengan adanya jalan setapak ini resiko itu bisa diminimalisir. Kalau dari revitalisasi lainnya yang dikerjakan di Kampung Warna-Warni ini adalah perbaikan trotoar di jalan Danau Sunter Selatan, teman-teman. Jadi persis di seberang danau ini, trotoarnya juga diperlebar dan dipercantik, termasuk dilengkapi dengan tanaman-tanaman hias yang bikin orang jadi adem, betah untuk duduk dan santai-santai di ruang terbuka ini. Dan memang lebih luas sih ketimbang di jalan setapak ini, teman-teman. Wah, asik banget ya. Jadi bisa ada tangga buat ambil buah-buahan di rumah orang. Seru sih, di dekat sini juga ada Wisma Atlet Kemayoran yang jadi tempat para atlet ketika Asian Games 2018 lalu. Dicat warna-warni juga, jadi memang konsepnya benar-benar cerah, apalagi kalau kita bisa lihat dari atas lewat drone. Untuk danaunya sendiri ini memang menjadi lokasi dari tampungan air yang mengalir dari rumah-rumah ataupun juga dari industri yang ada di sekitar sini, teman-teman. Selain sebagai tempat resapan, danau ini juga menjadi tempat untuk mengolah air limbah, khususnya air limbah rumah tangga. Di tengah-tengahnya katanya juga sering digunakan untuk aktivitas olahraga air. Cuma memang yang lebih terkenal yang di Danau Agung, yang di Danau Sunter di sebelahnya ini ketimbang yang ada di sini. Tapi sih memang sudah ada beberapa bangunan, termasuk juga tadi aku lihat ada kapal atau perahu yang mungkin biasanya digunakan untuk olahraga air. Mengenai fasilitas ini sendiri, kalau aku lihat sayangnya ada beberapa kerusakan yang sudah terlihat di fasilitas ini. Seperti misalnya karena ini dilapisi oleh kayak tegel gitu, kayak batu-batuan, ada yang sudah copot, terus juga sambungan di tengah ini juga ada yang bolong,
kabel-kabel ada yang keluar-keluar juga, jadi bisa bahaya juga untuk orang yang melintas. Termasuk juga di beberapa cat atau pembatas di sini ada yang rusak juga. Dan tentunya ini sayang juga ya, padahal ini kan termasuk fasilitas baru yang benar-benar bisa membuat warga menjadi lebih nyaman berkegiatan di luar rumah selama periode atau masa-masa mereka beraktivitas. Nggak kerasa nih, kita sudah di belokan terakhir sebelum tiba di ujung dari jalan setapak ini. Ada beberapa bagian yang tadi nggak aku tampilin, seperti anak-anak yang masih berenang, masih coba main di air, ada yang tadi lompat gitu ya. Aku nggak tahu nih sebenarnya, mungkin dilarang ya, tapi ya namanya anak-anak ya, kadang-kadang penasaran juga mereka gimana rasanya mandi di danau. Anak-anak ini juga ada yang lagi mancing, termasuk orang dewasa juga banyak yang mancing. Aku sih belum lihat tanda dilarang mancing di sebelah sini. Ini peserta yang lagi main layangan. Kayaknya seru banget ya. Gak kebayang sih kalau ngejar layangan putus gimana ya. Kan susah nih dari jalan setapak ini. Seperti yang teman-teman lihat, banyak bendera merah putih masih berkibar karena memang aku melintas di sini sekitar bulan Agustus lalu, teman-teman. Dan ketika aku berpikir kayaknya masih tetap perlu mengangkat ini agar perbaikan bisa terus dilakukan, baik oleh Pemprov DKI Jakarta ataupun juga oleh warga yang perlu juga peran sertanya dalam merawat infrastruktur ini. Sayang loh kalau udah dibangun bagus-bagus seperti ini nggak bisa dimanfaatkan, apalagi ada kerusakan-kerusakan yang dibiarkan. Jika ada teman-teman yang pernah juga melintas di jalan setapak ini dan punya pengalaman atau informasi yang ingin dibagikan, bisa tulis di kolom komentar di bawah supaya teman-teman lain bisa saling belajar dan bisa saling berbagi informasi nih teman-teman. Tapi pertanyaan aku di awal tadi, menurut teman-teman bagaimana sih fasilitas ini, khususnya keberfungsiannya, manfaatnya bagi masyarakat sekitar, khususnya di kampung warna-warni di Sunterjaya ini? Tolong teman-teman bisa share di kolom komentar juga ya di bawah. Ini adalah ujung dari jalan setapak yang kita lalui, sekaligus akhir dari video urban vlog aku kali ini. Sampai ketemu di urban vlog berikutnya. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Dan terima kasih banyak untuk support teman-teman bagi channel Abu Iko. Dah.